Barang siapa menulis bismillah di pintu luar, soro aminan minal halak, akan aman dari kehancuran. Jadi istananya Fir'aun itu karena ada tulisan bismillah, Nabi Musa akan menghancurkan, tidak bisa. Walaupun dia kafir. Saya makan rumput pertama kali, saya mendapatkan manfaat dengan rumput tersebut. Penyakit saya sembuh. Wakaltu tsaniyan fazdada maradi. Makan 2 kali, malah penyakitnya bertambah. Faqal li'annaka fil marratil ula dhahabta minni ila kala'i fahasul syifa. Yang kali pertama kamu pergi ngambil rumput tuh berangkat dariku. Kata Allah, kamu berangkat dariku menuju rumput. Wa fil marratis tsaniyah dhahabta minka ila kala'i fazdada marad. Yang kedua, kamu berangkat dari dirimu sendiri. Paham ya? Yang pertama, Nabi Musa ditunjukkan oleh Allah, artinya dengan pasrah, tawakal, percaya, yakin, maka sembuh. Yang kedua, keluar egonya kan. sudah gak permisi pada Allah lagi, gak permisi pada Allah lagi, langsung berangkat ngambil rumput, tambah demen malah. Bertambah sakitnya. Artinya apa? Artinya orang itu harus selalu berangkat dari Allah. Segala pekerjaan harus berangkatnya dari Allah. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Amma alimta anna dunya kullaha summul qatil wa tiryak wa ismi. Kamu tahu nggak Musa? Dunia itu semuanya racun yang bisa membunuh. Nah, obat racun tersebut, obatnya, tiryaknya, ismi, namaku. Jadi kalau nggak nyebut nama saya ya, malah kena racun malah. Jadi setiap kita berbuat harus menyebut nama Allah. Jangan dari diri sendiri. Ats-tsaniyah, batat Rabi'ah lailatan fit tahajjud was shalah. Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah suatu ketika lagi tahajud, sholat malam, batat sholat malam. Falamman fajar subuh, namat. Setelah subuh tidur. Wadakhala as-sariqu daraha wa akhadha thiyabaha. Masuklah maling ke dalam rumahnya, mengambil pakaiannya. Wa qasadal bab falam yahtadi ilal bab. Falam yuhtada boleh, falam yuhtada ya, atau falam yuhtada ilal bab. Maling itu setelah ngambil pakaiannya Sayyidah Rabi'ah, mau keluar menuju pintu, fawadha'aha fawajadal bab. Tidak ketemu pintunya. Mau keluar nggak ketemu pintunya. Nah, kemudian diletakkan si curian itu, barang curian kelihatan ini pintu, kelihatan. Fawadha'aha fawajadal bab. Ketika barang curian itu diletakkan, menjumpai pintu, melihat pintu lah. Fafa'ala dzal thalatha marrat, 3 kali. Diambil lagi barang itu, pintu gak ketemu. Diletakkan, pintu kelihatan. Fanu min zawiyatil bait, maka ada suara dari pojok rumah. Da'il gumash wakhruj. Letakkan pakaian-pakaian itu dan keluarlah kamu. Fa innal habib fasultan yaqdhan. Kekasih bisa tidur, Rabi'ah maksudnya. Tapi sultan Allah maksudnya selalu apa? Selalu terjaga. Rabi'ahnya tidur, tapi Allah gak tidur. Itu maksudnya. Tuhan gak tidur, Rabi'ah tidur. Ats-tsalitsah, kana ba'dul 'arifin yar'a ghanaman wa hadara fi qati'in fi qati' ghanamihi ad-di'ab. Salah seorang arif menggembala kambing. Di tengah-tengah gembala kambing datanglah serigala. Datang ke rombongan kambingnya, gerombolan kambingnya itu. Wahyala tadurru aghnamahu. Si serigala ini tidak membahayakan kambingnya sama sekali. Fa marra 'alaihi rajulun wa nada. Ada orang lewat tanya,
Mata salahat dzib wal ghanam. Sejak kapan serigala dan kambing itu damai? Kata orang tanya. Sejak kapan kambing dan serigala kok bersaudara, berteman? Faqala ar-ra'i, si gembala itu jawab, min hin istalahar ra'i ma'allah. Sejak penggembalanya damai dengan Allah. Katakanlah sejak saya damai dengan Allah, kambing saya damai dengan serigala damai dengan kambing saya. Sejak saya damai dengan Allah. Nah, kalau kita jauh dengan Allah, ya itulah. Ar-Rabi'ah. Dulu ada siapa dulu Pak? Ada seorang wali juga. Seorang wali, seorang murid berguru pada seorang wali. Terkenal katanya. Sampai di sana si gurunya ini, si wali ini bacanya gak fasih. Baca fatihahnya gak fasih lah. Akhirnya gak jadi, pesantren gak jadi. Pulang. Di tengah jalan, dihadang di padang pasir, dihadang serigala. Wah, terbirit-birit. Kata kiainya, apa? Ada serigala. Ayo mana serigalanya? Diantar, diem aja serigalanya. Ya, jadi jauh beda antara orang yang berilmu dengan orang yang arif. Si murid tadi berilmu, melihat kiainya baca Fatihah aja gak becus, gak bertajwid lah. Ar-Rabi'ah, qaulu bismillah. Kalimat bismillah itu maknahu abda'u bismillah. Saya memulai dengan nyebut nama Allah. Fasqata minhu qalu abadan tahfifan, abda'u tahfifan. Kemudian lafal abda'u dibuang agar apa? Meringankan. Jadi enggak usah abda'u, itu enggak usah, bismillah itu aja. Idza qult bismillah faka'annaka qulta abda'u bismillah. Ketika kamu membaca bismillah, seakan-akan kamu mengatakan abda'u bismillah. Saya memulai pekerjaan ini dengan menyebut nama Allah. Wal maqsudu minhu at-tanbih ala anna al-'abda min awwal ma syara'a fil 'amal kana madaru amrihi 'ala at-tasyir wa at-takhfif wal musamahah. Tujuannya adalah memberi peringatan kepada kita semua bahwa orang yang memulai pekerjaannya dalam pekerjaannya dengan bismillah akan mendapatkan kemudahan, keringanan, dan musamahah, toleransi lah. Tashil mudah, takhfif ringan, musamahah. Fakanahu ta'ala fi awali kalimatin dzakaraha laka ja'alaha dalil ala sahih wal ihsan. Maka ketika kita membaca bismillah, seakan-akan Allah menjadikan pekerjaan kepada kita as-sahih wal ihsan. Segala kemudahan dan kebaikan. Al-khamisatu ruwiya anna Fir'aun qabla an yadda'a al-ilahiyata bana qasran. Diceritakan Fir'aun sebelum mengaku jadi Tuhan, sebelum mengaku dirinya Tuhan, membangun bangunan tinggi. Wa amara ayyuktab, dan dia perintahkan dibangun itu ditulis bismillah ala babil kharij, di pintu luar, pintu gerbang. Falamma da'al ilahiyah warsala ilahi Musa wa da'ahu falam yarbi athar usyrik. Maka ketika Allah mengutus Nabi Musa dan Fir'aun mengaku Tuhan, kemudian Musa mengajak dakwah kepada Fir'aun, tidak mengikuti. Qala ilahi kam ad'uhu wa la ara bi khaira. Wahai Tuhanku, Nabi Musa berkata, ya Allah, saya berkali-kali dakwah kepada Fir'aun, sama sekali nggak ada kebaikan sama sekali, nggak ada positif sama sekali. Faqala ta'ala ya Musa la'allaka turidu ilahakahu. Musa, apa kamu harapkan Fir'aun hancur? Anta tanzur ila kufri. Kamu lihat kekufuran dari sisi kekufurannya Fir'aun.
Wa ana anzuru ila ma katabahu ala babi. Tapi saya melihatnya apa yang dari sisi apa yang dia tulis dalam pintu masuk itu, yaitu bismillah. Artinya apa artinya? Wanukta di sini, anna man kataba hadhil kalimata ala babil kharij. Barang siapa menulis bismillah di pintu luar, sara aminan minal halak, akan aman dari kehancuran. Jadi istananya Fir'aun itu karena ada tulisan bismillah, Nabi Musa akan menghancurkan, tidak bisa. Walaupun dia kafir. Walaupun dia mengaku Tuhan malah. Wa in kana kafiran. Walaupun, jadi barang siapa menulis kalimat bismillah di pintunya, walaupun dia kafir, tidak akan hancur rumahnya. Falladhi katabahu ala suwaida qalbi min awal umri ila akhir kaifa yakunu halu. Sekarang kalau ada orang menulis bismillah dalam hatinya sejak awal umurnya, sejak muda lah, sejak masih remaja sampai akhir hayat, ya bagaimana keadaannya? Ya sangat mulia dan sangat aman gitu. As-sadisatu sama nafsahu rahmanan rahiman fa kaifa la yarham. Allah menamakan dirinya Rahman Rahim. Bagaimana Allah tidak kasih sayang? Beliau sendiri, dia sendiri menamakan dirinya Rahman Rahim. Bagaimana kalau dia nggak kasih sayang? Pasti kasih sayang dong. Yang beri namanya dirinya Rahman Rahim Allah sendiri kok. Ruya anna sa'ilan waqfa ala babin rafi'. Fasa'ala syai'an fa'ata qalilan. Diceritakan ada pengemis berdiri di depan pintu rumah yang tinggi rumahnya tuh. Villa besar padahal. Minta dikasih sesuatu, dia dikasih sedikit. Siap yang punya rumah kasih sedikit. Fajaa fil yaum tsani bi fa'sin wa khada yukharribu bab. Hari kedua besoknya bawa kampak. Pintu dia akan menghancurkan pintunya itu, pintunya orang yang tadi ngasih sedikit itu. Faqilahu, ditanyakan, walima taf'al, kenapa kamu berbuat begini? Qala imma ayyaj'alal baba latiqan bil 'atiyah al 'atiyah latiqatan bil bab. Tujuan saya, apakah pintu yang bagus besar ini layak sesuai dengan pemberiannya atau pemberian itu layak dengan pintunya? Artinya apa ini? Artinya apa? Ilahuna inna biharar rahmati bin nisbati rahmatik aqallu min dzarrah bin nisbati al-'arsy. Lautan rahmatmu ya Allah dinisbatkan kepada rahmatmu sangat sedikit dari satu biji dinisbatkan dengan aras. Ya rahmatnya Allah itu yang sangat luar biasa. Itu hanya sebanding satu titik dari besarnya aras Allah. Fakama alqaitu fi awal kitabik ala ibadika sifat rahmatik fala taj'alna mahrumina an rahmatika wa fadlik. Maka seperti engkau berbuat di awal kitabmu, di awal di permulaan ketentuanmu bahwa sifat rahmatmu akan diberikan kepada hamba-hambamu, maka janganlah kami ini mendapat orang yang terhalang dari rahmatmu dan anugerahmu. As-sabi'ah, lafal Allah. Isyarah ila qahri wal qudra wal ulu. Lafal Allah itu ada isyarat, maknanya mengandung makna qahr. Apa qahr? Apa qahr? Apa? Memaksa. Wal qudrah, berkuasa. Wal ulu, tinggi. Jadi bismillah. Itu kita menyebut nama Allah, itu menggambarkan betapa Allah itu ya besar, ya agung, ya mulia, ya tinggi, ya maha memaksa lah. Ya jabbar, ya qahar. Tsumma dzakara aqibahu ar-rahim. Dan setelah salah Allah ada sifat Rahman Rahim. Wa dzalika yadullu ala anna rahmatahu aktsar wa akmal min qahri. Menunjukkan bahwa rahmatnya Allah lebih banyak daripada qaharnya.
daripada kudrahnya. Ya, tadinya Allah menunjukkan kebesarannya, Bismillah. Ar-Rahman Rahim. Kasih sayang ternyata. Di lafal Allah menakutkan itu, Bismillah. Lafal Allah menakutkan. Tapi begitu Ar-Rahman Rahim, Tuhan itu kasih sayang, tidak menakutkan, tidak. At-Thaminah, kathiran ma yattafiqu li ba'di 'abidil malik annahum idza ishtaru syai'an min al-khair wal bighal wal hamir wada'u 'alaiha simatal malik li alla yatma fiha al-'ada. Banyak terjadi ketika budaknya raja disuruh membeli kuda, keledai, himar. Nanti kuda dan keledai ditandai, bahwa ini punya raja. Ditandai, ini punya raja ini. Faka'annahu, supaya tidak diganggu orang lain lah. Ini sudah pilihan raja ini. Faka'annahu ta'ala yaqul, seakan-akan Allah berkata, inna li ta'atika aduwan wa huwa syaitan. Ibadahmu, ketaatanmu pasti diintip oleh musuh, yaitu setan. Faida syara'ta fi amalin faj'al alit simati. Maka kalau kamu beramal, coba amalmu dikasih tanda. Tandanya itu apa? Waqul, kasih tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu kita ngasih tanda ibadah kita supaya tidak diganggu setan. Seperti pembantunya raja kalau membelikan kuda, keledai, himar, kasih tanda ini milik raja. Ada yang ganggu kan nantinya. Hatta latma'ul adu fiha, sehingga musuh tidak akan mengganggu dalam ibadah kita atau dalam amal kita. At-tasi'ah, ij'al nafsaka qarina dzikrillah ta'ala hatta la tamut anhu fid darain. Jadikanlah dirimu orang yang sangat dekat. Qarin itu sahabat lah. Orang sangat dekat dengan zikir Allah, sehingga kamu tidak jauh dari Allah dalam dunia dan akhirat. Ruwiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika annahu daf'a khatamahu ila Abi Bakar Siddiq. Rasulullah ngasihkan cincin pada Abu Bakar. Faqala uktub fihi la ilaha illallah. Abu Bakar sana ya, bawa ke tukang apa? Tukang cincin lah. Ditulis ya, suruh nulis la ilaha illallah. Nabi memberikan cincin pada Abu Bakar agar dibawa ke tukang cincin, ditulis la ilaha illallah. Pada fa'ilan naqash. Kemudian Abu Bakar ngasihkan kepada tukang cincin itu. Wa qal uktub fihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tulis ya. Tolong tulis. Berapa biayanya lah kira-kira itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka taban naqash fihi dzalik. Tulis. Fata Abu Bakar bil khatamil Nabi. Kemudian Abu Bakar mengembalikan atau menyerahkan cincin pada Nabi. Fara'an Nabi fi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi melihat tulisan situ. Diperintahnya hanya la ilaha illallah. Tapi oleh Abu Bakar ditambahi Muhammadur Rasulullah. Faqala ya Abu Bakar ma hadhihi zawaid. Ngapain ditambah-tambah begini nih? Apa yang ditambah Muhammadur Rasulullah? Faqala Abu Bakar, ya Rasulullah, ma raditu an ufarriqa ismaka an ismillah. Wa mal baqi fama qultu. Saya tidak akan atau tidak rela, saya tidak akan rela memisahkan namamu dari nama Allah. Saya tidak akan rela menulis nama Allah tanpa namamu. Itulah. Wajah Jibril alaihissalam, Jibril datang, waqal, ya Rasulullah, ammas Abi Bakr fakatabtuhu ana. Nama Abu Bakar saya tulis, kata Jibril. Nama Abu Bakar saya tulis. Li'annahu mardiya ayyufarriqa ismak an ismillah. Karena Abu Bakar tidak rela memisahkan namamu dengan nama Allah. Fama radiyallah, maka Allah pun tidak ridho ayyufarriqa ismahu an ismik. Memisahkan nama Abu Bakar dengan nama kamu. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu 3 nama. Saya nulis, kata Jibril, 3 nama itu atas perintah Allah. Kalau Abu Bakar tidak rela
memisahkan antara nama Allah dan nama Muhammad, maka Allah tidak rela kalau nama Abu Bakar tidak bersanding dengan nama Muhammad. Wanukta, apa di sini? Apa intisari dari dongeng ini, kejadian ini? Anna Abu Bakrin lamma lam yardu bitafriqis Muhammad sallallahu alaihi wasallam alismini azza wa jal wajada hadhil karamah. Abu Bakar ketika tidak rela memisahkan nama Muhammad dan nama Allah, mendapatkan karomah seperti ini. Fa kaifa idza lam yufariqul mar'u dzikrallah. Bagaimana kalau kita selalu menulis atau zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Muhammadnya bisa dibaca Muhammadnya. Abu Bakar mendapat karomah sebab itu. Al-ashirah anna Nuhan alaihissalam lamma rakiba safinah. Nabi Nuh ketika naik perahu, qala bismillah majreha wa mursaha. Fawajada najah bi hadhil kalimah. Nuh ketika naik perahu banjir bandang itu yang luar biasa itu yang menghabiskan alam semesta kecuali Nuh dan pengikutnya 80 orang hanya membaca separuh bismillah. Belum ada rahman-rahimnya belum. Bismillah majrih wa mursaha. Dengan nama Allah perjalanan safinah atau perjalanan perahu wa mursaha. Faman wadhaba ala hadhil kalimati tula umrihi kaifa yabqa mahruman an najah. Maka barang siapa yang melanggengkan selama hidupnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, bagaimana akan tidak selamat atau bagaimana akan terhalang dari keselamatan.